Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirman apalah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus itu mampukan kami agar boleh melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 28 ayat 7 yang berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Tuhan sumber kekuatan dan pelindung umatnya. Penulis Mazmur ini mau menyatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisai bagi hidup kita, umat manusia. Ketika hatinya percaya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan yang nyata sebagaimana dialami oleh si pemazmur ini. Kepercayaan itu melahirkan sukacita dan ucapan syukur yang mengalir dari hati yang telah dikuatkan oleh kasih setia Tuhan yang tetap melindungi, menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan diri kita umatnya ini. Pemazmur ini mau mengingatkan kepada kita pada karya keselamatan yang dinyatakan oleh Allah Bapa di surga turun menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, dan di atas kayu salib di Bukit Golgota Ia menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Dibuktikannya Dia rela mati untuk menggantikan kita, untuk membuat kita tidak mati terkutuk, di mana Dia juga pada akhirnya pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, sebagai bukti bahwa itulah tanda bahwa Dia membangkitkan kita, menyelamatkan kita, mengambil kita dari kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah perisai bagi kita yang menanggung murka dosa yang seharusnya kita terima, yang kita tanggung sendiri. Melalui kematian dan kebangkitannya itu, yang segera kita boleh rayakan, kita ingat untuk peristiwa itu. Dan sungguh ketika kita dalam masa prapaskah ini, sungguh-sungguh kita harus sadari bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah menjadi kekuatan bagi kita yang lemah dan tidak berdaya di dalam melawan segala kuasa dosa, kuasa kematian kekal, kuasa iblis dan setan-setan itu. Injil adalah bukti terbesar bahwa Tuhan selalu menyediakan perlindungan dan pertolongan bagi kita umatnya. Di dalam Kristus kita tidak hanya dilindungi dari hukuman kekal, tetapi juga ditopang dalam setiap pergumulan hidup kita, karena Dialah yang telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu, dan Dia menyediakan pengharapan yang kekal untuk kelak kita boleh sampai kepada kehidupan yang selama-lamanya di surga. Hidup seringkali penuh dengan tantangan dan situasi di luar kendali kita. Akan tetapi kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, kita dipanggil untuk tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita ini sendiri, melainkan kita harus beriman, mempercayakan diri kita seluruhnya. Hidup kita ini harus kepada Tuhan Yesus Kristus yang Maha Setia dan sanggup untuk menolong kita dari segala kuasa apapun yang mau memisahkan kita dengan diri-Nya, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Sama seperti pemazmur, kita diajak untuk belajar berkata, kepadanya hatiku percaya, ketika
kita menyadari betapa besar kasih karunia yang telah kita terima di dalam Kristus melalui pengampunan dan penyertaan Tuhan setiap hari. Hati kita dipenuhi oleh sukacita dan ucapan syukur kepadanya. Sukacita sejati lahir bukan karena keadaan hidup yang sempurna, tetapi karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dunia menawarkan banyak perisai-perisai semu, yaitu harta, jabatan, kekuasaan, atau relasi antar manusia. Tetapi hanya Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itu, Allah yang esa itu adalah satu-satunya yang benar-benar dapat melindungi hati, akal, pikiran kita, serta memberikan apa yang terbaik di dalam hidup kita ini. Di dalam saat menghadapi pencobaan, kesulitan ekonomi, tekanan pekerjaan, atau juga karena pergumulan menyangkut kuliah maupun sekolah dari setiap diri kita, anak-anaknya ini, atau luka hati kita ini, di dalam keadaan itulah kita dipanggil untuk mau berlindung kepadanya dalam segala doa dan permohonan kita, yang tetap harus disertai dengan rasa syukur dan terima kasih kita karena Tuhan ada di dalam hidup kita, di hati kita ini melalui kebenaran firman-Nya. Ketika hati kita dipenuhi oleh kesadaran akan kasih dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, maka pujian dan rasa syukur terima kasih kita menjadi ekspresi penampakan dari hal-hal yang bersifat alami itu. Dan dalam segala situasi, kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus diajak untuk tetap menyanyikan kebaikan Tuhan, memuji memuliakan namanya, Allah yang maha baik bagi kita, bukan sekedar dengan suara, tetapi juga melalui hidup yang penuh pengharapan dan kesaksian yang memuji memuliakan namanya, Allah yang maha kudus. Kiranya Roh Kudus berkenan menolong dan memampukan kita untuk mengandalkan kepada kekuasaan Tuhan yang tak tertandingi oleh kuasa manapun juga itu. Ingatlah firman Tuhan sebagaimana yang ditulis pada Roma 1 ayat 16 ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan dan boleh kami resapi, dan atas pertolongan Roh Kudus kami percaya kami dimampukan tidak hanya sekedar merenungkan, menghayati, tapi kami juga dapat buktikan dalam kehidupan sehari-hari di dalam menghadapi hal apapun, terutama yang sifatnya mau memisahkan diri kami dari Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kami ini, supaya kami senantiasa boleh dimenangkan dari segala pengaruh kuasa kedagingan apapun juga yang bisa saja muncul dalam hidup kami. Maka sekarang Bapa, kami mohon Tuhan sempurnakan harapan dan doa kami ini. Kami hanya bermohon hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.